Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, anak-anak yang berada di seluruh Indonesia. Kali ini teman-teman sedang melakukan aktivitas, sebagian besar berada di rumahnya masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di rumah. Dan semoga Allah memberikan kemudahan buat sahabat semua bisa mengisi hari-harinya dengan penuh kebermanfaatan bersama orang tua dan anaknya, adik-adiknya dan kakak-kakaknya, agar bisa mengisi hari-harinya dengan penuh kebaikan. Kali ini Walid ingin bertutur kisah untuk menemani libur teman-teman di rumah. Kisah tentang sahabat mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Pada saat itu, sahabat mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bersama sahabat yang lainnya diutus Rasulullah SAW untuk mencegah kafilah Quraisy. Beliau membekali kami dengan sekantong kurma, tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah membagi kepada setiap kami 1 biji kurma. Kami menghisapnya seperti bayi menghisap, kemudian kami minum setelahnya. Itu cukup bagi kami untuk suatu hari itu hingga malam hari. Kami juga mengambil dedaunan, terus kami basahi dengan air dan kami makan. Kami berjalan di tepi laut. Kami menjumpai di tepi laut itu seperti gundukan pasir yang sangat besar. Kami mendatanginya. Ternyata gundukan itu adalah binatang yang diberi nama Anbar dalam keadaan mati. Kami memakannya selama sebulan sampai kami gemuk. Ketika itu jumlah kami semua 300 orang. Kami mengambil minyak dari kelopak matanya dengan bejana-bejana besar. Kami memotong sebagian dagingnya sebesar sapi. Abu Ubaidah mengambil 13 orang di antara kami dan diperintahkan untuk duduk di kelopak matanya dan mengambil tulang rusuknya, kemudian didirikan. Dan seseorang yang paling tinggi di antara kami dengan menaiki unta yang paling tinggi, lewat di bawahnya dan tidak menyentuh ujung tulang rusuk itu. Lalu kami membawa pulang sebagian dagingnya. Hingga ketika kami memasuki kota Madinah, kami datang kepada Rasulullah dan menceritakan hal tersebut. Ketika itu Rasul berkata, "Itu rizki yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian. Apakah kalian masih membawa sebagian dagingnya?" Kami pun memberi Nabi sebagian dagingnya dan beliau memakannya. Sahabatku semua, itulah sekelumit kisah yang Walid kisahkan pagi hari ini. Ternyata di zaman Nabi ada ikan raksasa. Begitulah kesimpulan dari kisah ini. Kisah dari yang diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, ternyata di zaman dahulu ada binatang dengan ukuran yang sebesar itu. Di zaman yang nyaman, di zaman dengan penuh kemakmuran, di zaman dengan kepemimpinan kesolehan seorang Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Ada hewan yang sangat besar dan ditemui oleh para sahabat ketika mereka melakukan perjalanan ke tepi laut. Bagaimana hari ini? Pernahkah kita menemui ukuran besar hewan atau binatang yang kita temui? Hingga besarnya seperti gundukan pasir yang sangat besar? Bahkan dagingnya bisa dimakan oleh 300 orang? Bahkan minyaknya berada di kelopak matanya, ikan tersebut perlu diambil dengan bejana-bejana besar. Bahkan Abu Ubaidah menyuruhnya 13 orang yang naik ke kelopak matanya tersebut. Bahkan tulang rusuknya bisa tinggi setinggi orang yang menaiki onta dengan fisik yang sangat tinggi. Pernahkah kita menemui hewan tersebut di zaman hari ini? Nah, sahabat biasanya paling menemukan kisah itu atau suasana hewan besar itu hanya ada di film-film. Tapi ini nyata di zaman Rasulullah SAW. Begitulah, bahkan hewan sampai nyaman hidup di dunia
sampai fisiknya besar, ini murni karena ada kesolehan di dalamnya. Teman-temanku semua, saat kita berlibur hari ini mengikuti pemerintah atau mengikuti keputusan pemerintah dengan keadaan bencana, salah satunya COVID-19, semoga bisa mengisi hari-harinya di rumah dengan banyak keilmuan, kesolehan, dan mengisi hari-harinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bumi ini senantiasa memberikan kemakmuran demi kemakmuran karena ada teman-teman semua dalam kesolehan. Sampai jumpa di kisah audio Walid berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.